Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari pahlawan di tengah situasi rakyat sedang bingung dan penuh ketakutan. Kenapa begitu? Ya, di saat rakyat bingung karena situasi tidak menentu, negara banyak berhutang, anggaran dihambur-hamburkan, korupsi merajalela, harga kebutuhan mencekik, pajak gila-gilaan, semuanya dipajaki, dan mungkin nanti kentut pun akan kena pajak. Semuanya rakyat pusing, bingung. Anggaran ketika negara tidak mampu mengambil, mencari sumbernya, maka semua kebutuhan pemerintah, termasuk pejabat dan aparatnya, harus dibayari oleh rakyatnya. Padahal sesungguhnya dibentuknya negara ini tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Tetapi yang terjadi, rakyat menderita, rakyat sengsara, dan rakyat pula yang mensejahterakan aparat. Saat ini juga ketakutan muncul di tengah-tengah masyarakat. Ketika dipancangkan negeri ini adalah negeri demokrasi, tetapi nyatanya sekarang yang berlaku adalah negara otoriter. Pendapat dibungkam, usulan diabaikan, saran dibuang, dan ketika ada kritik itu dianggap sebagai memusuhi, dituduh menyebarkan hoak, dituduh mencemarkan nama baik, dituduh melakukan makar, dituduh memprovokasi. Dua orang ditangkap gara-gara menspil pidato pimpinan kita. Kita tidak tahu apakah polisi ini cari muka yang hilang, atau demi untuk mendapatkan sesuatu, karena kita tahu semua yang dilakukan polisi pasti ada tujuannya. Dan itu bukan rahasia lagi. Rahasia tapi bersifat umum. Kasihan dua orang yang sebetulnya ingin memperbaiki negeri ini dengan apa yang bisa dilakukan, yakni hanya bersuara. Tetapi dugaan saya ada sesuatu yang diinginkan oleh polisi, dan kalau pemerintahan ini adalah pemerintahan yang demokratis, mestinya segera sampaikan perintah kepada polisi, bebaskan itu orang. Itu teman kita, itu anak kita, anak bangsa kita. Bebaskan. Karena kritik di dalam sebuah negeri demokrasi wajib hukumnya. Maka kepada para kiai, para ulama, para cendekia, orang-orang yang jujur, bersuaralah.
Sampaikan apa yang diderita oleh rakyat, biar didengar oleh pemerintah. Dan ketika situasi mencekam, orang-orang takut. Kalau kiai saja sudah takut, cendekiawan saja takut, lalu apa gunanya kita berbangsa dan bernegara kalau yang ngerti tidak mau bicara, yang tahu tidak mau menyampaikan pendapatnya? Maka sungguh semuanya saya anggap sebagai dayus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sekarang kita cari dalam situasi seperti ini, siapakah sesungguhnya pahlawan itu? Kalau menurut saya dalam situasi seperti sekarang ini, pahlawan adalah orang yang berani menyuarakan kebenaran dengan resiko apapun. Itu pahlawan. Biarpun di sana orang hebat, santrinya banyak, muridnya banyak, pengikutnya banyak, tapi kalau tidak berani menyuarakan kebenaran, sama artinya itu dayus dan masa bodoh. Jadi saudara sekalian, pahlawan kita saat ini adalah orang yang berani menyuarakan, menyampaikan kebenaran, sekalipun kebenaran itu masih dalam pencarian, tetapi setidak-tidaknya dengan fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, di mana masyarakat punya mengalami situasi seperti saat ini, dan itu karena salah kelola, maka orang yang berani menyuarakan itu sesungguhnya adalah pahlawan di tengah-tengah pemerintahan yang sedang dalam kebingungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.